Kembali bersama bulan Dzulqa'dah, bulan salah satu dari 4 bulan haram yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 36, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan, di mana bulan yang Allah ciptakan pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, atau yang biasa kita kenal dengan 4 bulan haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Dan salah satu keutamaannya, pahala dari setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat Jumat kita pada siang hari ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala salat 5 waktu kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala membaca Quran kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita mencari nafkah yang halal untuk diri sendiri dan keluarga, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir kita, istighfar kita, tahajud kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, dan jangan lupa, dosa pun di bulan-bulan ini dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati dengan dosa, karena perhitungannya berbeda. Sebagaimana tafsir surat At-Taubah ayat 36 jika kita membuka tafsir para ulama kita. Maka ini adalah ajang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mimpi buruk bagi setiap para pendosa. Dan ingatlah, dosa memiliki dampak buruk dan efek samping di dunia maupun di akhirat, dan jangan pernah meremehkan. Bukankah Nabi SAW mengatakan yang artinya bahwa tidaklah seseorang terhalang dari rizkinya karena tidak lain tidak bukan karena dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dosa mempengaruhi rizki kita di dunia ini, hadirin Allah muliakan. Lalu berikutnya sekali lagi, bicara tentang Dzulqa'dah, bicara tentang bulan haji, dan suasana di masyarakat kita itu dipenuhi dengan berita-berita tentang jamaah haji 1446 Hijriah, dipenuhi dengan berita keberangkatan jamaah haji, lalu landingnya jamaah haji di Tanah Suci, dan bagaimana kehidupan mereka di sana, bagaimana mereka mengerjakan umrah wajib haji tamattu. Seluruh rangkaian aktivitas itu mengisi berita-berita dan tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Hadirin Allah muliakan, tahun ini mereka, lalu bagaimana dengan tahun depan misalnya? Bagi yang belum naik haji, ini adalah momentum untuk merencanakan dan untuk berjuang dan untuk berusaha agar suatu saat nanti kita menjadi salah satu dari tamu dan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat prestisius. Allah berfirman tentang menunjukkan betapa prestisiusnya ibadah haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Hadirin Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah telah mengundang kita. Kita telah diundang oleh Allah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27 dengan kalimat yang sangat dalam dan sangat tegas, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumumkan undangan tersebut. Yang mengundang adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menyampaikan undangan tersebut adalah Khalilur Rahman, manusia terbaik bersama dengan Rasulullah SAW, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adakah undangan dan adakah event yang lebih presisius dibanding ibadah haji? Yang mengundang adalah Allah dan yang mengumumkan undangannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini lahirlah sebuah istilah bahwa jamaah haji adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Hajj 27 jelas-jelas Allah mengatakan, wa adzin fin nasi bil hajj, undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Maka barang siapa yang memenuhi undangannya, maka ia pantas mendapatkan status yang sangat luar biasa, status yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, yaitu tamu Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wafdullahi thalatha, tamu Allah ada 3, dan diantaranya al-hajju wal mu'tamir, orang yang mengerjakan ibadah haji dan orang yang mengerjakan ibadah umrah.